Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang saya lakukan mengenai analisis aspek-aspek dalam dimensi intrinsik pakaian kemeja pada konsumen wanita dewasa. Kenapa saya tertarik dengan meneliti ini? Karena sampai saat ini memang fashion itu masih saja menjadi perhatian dari setiap orang gitu di Indonesia khususnya. Dan ternyata dalam pemilihan pakaian khususnya ada aspek-aspek intrinsik yang diperhatikan oleh konsumen seperti gaya, konstruksi, warna, perawatan, kesesuaian, daya tahan dari bahannya, dan juga kenyamanan satu pakaian itu untuk dipakai. Nah, itu semua ternyata mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu pakaian. Dan ini ada dalam penelitian dari Brown and Rice dan juga De Klerk. Nah, ternyata Bapak Ibu, persepsi konsumen itu sendiri dalam menentukan aspek-aspek intrinsik yang diperlukan untuk mengambil keputusan pembelian, nah itu ternyata juga dipengaruhi sama beberapa faktor-faktor demografi loh, seperti misalnya usia, latar belakang pekerjaan, dari pendapatan, frekuensi pembelian, ya, dan beberapa lagi. Nah, nanti dalam penelitian ini saya akan meneliti tentang aspek-aspek apa aja dalam dimensi intrinsik ini yang paling diperhatikan oleh konsumen wanita untuk kategori fashionnya adalah kemeja ya Bapak Ibu. Dan juga nanti dari penelitian ini para produsen harapannya bisa mengetahui nih kira-kira aspek faktor demografis yang mana yang punya korelasi dengan aspek-aspek intrinsik yang diperhatikan oleh konsumen. Penelitian ini memang berkonsentrasi pada konsumen wanita dan juga kategori kemeja. Penelitian saya ini menggunakan beberapa metode ya. Yang pertama adalah melakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Seperti biasa untuk validitasnya menggunakan R-hitung dan juga R-table, sedangkan untuk uji reliable menggunakan nilai Cronbach alfanya. Dan yang kedua adalah metode analisis deskriptif. Nah, ini digunakan untuk melihat aspek dimensi intrinsik mana sih yang paling banyak diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga adalah metode uji korelasi. Nah, uji korelasi ini digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel yang dinyatakan melalui nilai Pearson correlation-nya. Sedangkan ada tidaknya korelasi atau hubungan itu nanti dinyatakan dengan melihat nilai p-value-nya yang berada di bawah 0,05. Nah, Bapak Ibu, dari hasil pengolahan data maka didapatkan beberapa hal berikut. Yang pertama, dari uji validitas dan juga reliabilitas, ternyata semua pertanyaan dan juga dimensi intrinsik yang digunakan dan juga aspek faktor demografinya itu lulus uji valid ya. Kemudian yang kedua adalah diketahui bahwa dari hasil analisis deskriptif itu diketahui ternyata ada beberapa dimensi intrinsik dari pakaian kategori kemeja pada konsumen wanita itu yang paling dilihat oleh konsumen ketika mereka itu melakukan pembelian produk kemeja. Yang pertama itu adalah fleksibilitas kain sebesar 70%, yang kedua adalah warna dari kain yang tidak mudah pudar ya, itu sebesar 58%. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengiritasi kulit bahannya sebesar 58% juga dan bisa dicuci dengan menggunakan mesin. Itu sebesar 59%. Yang ketiga adalah hasil uji korelasi, Bapak Ibu. Hasil uji korelasi ini untuk melihat hubungan antara dimensi intrinsik dengan faktor demografi dan kuat tidaknya korelasinya itu nanti dilihat dari Pearson correlation-nya atau nilai R-nya. Nah, berikut ini ada tabel yang bisa Bapak Ibu lihat. Jadi indikator faktor demografis dan juga indikator dimensi intrinsik yang mempunyai korelasi itu adalah yang punya nilai p-value di bawah 0,05 ya Bapak Ibu. Untuk nilai p-value-nya tidak saya tampilkan di sini, yang ditampilkan di sini adalah nilai R-nya. Nah, untuk data-data yang sudah di blok kuning, ini adalah faktor-faktor demografis dan juga indikator dimensi yang mempunyai korelasi. Nah, ini sampai menghasilkan 3 tabel. Saya tampilkan sekilas aja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari hasil penelitian tadi maka bisa disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa produsen untuk kemeja itu harus lebih bisa menguatkan aspek intrinsik
pada sisi fleksibilitas pakaian kemeja. Jadi pakaian kemeja itu harus modelnya itu bisa dipakai dalam segala suasana ya. Bisa dipadu-padankan dengan jas untuk situasi formal, bisa dipadu-padankan dengan jeans untuk situasi non formal gitu ya. Sedangkan untuk aspek-aspek pendukung seperti warna tidak pudar, kain tidak mengiritasi kulit, pakaian tidak membuat gerah dan juga bisa dicuci dengan mesin cuci, bisa dipakai sebagai aspek pendukung untuk menambah value untuk kemeja yang dijual oleh masing-masing produsen ini. Kemudian yang kedua didapatkan bahwa dari hasil korelasi antara aspek demografi dengan aspek intrinsik dari kemeja, diketahui bahwa ternyata ada aspek-aspek yang memang punya korelasi yang kuat dengan aspek intrinsik. Jadi orang-orang dengan demografi jenis pekerjaan yang berbeda-beda itu ternyata cenderung untuk memilih kemeja dengan fleksibilitas kain. Jadi mereka cenderung membeli kemeja yang memang bisa dipakai dalam segala suasana. Jadi kalau mereka pulang kerja kepengen hangout sama teman-teman, itu tetap bisa dipakai kemejanya. Terus selanjutnya juga diketahui bahwa aspek demografi, frekuensi pembelian, jumlah pendapatan itu punya korelasi yang kuat dengan aspek desain pada pakaian kemeja. Jadi memang ternyata orang-orang dengan jumlah pendapatan yang lebih banyak itu akan melakukan frekuensi pembeliannya juga yang lebih banyak dan juga mereka membeli pakaian dengan desain yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk faktor demografi pendidikan ternyata punya hubungan juga sih dengan aspek intrinsik tapi tidak begitu kuat, hanya cukup kuat aja. Karena aspek demografi pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti akan tetap dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan juga jenis pekerjaan ya. Faktor demografi yang terakhir seperti usia juga tidak punya pengaruh yang kuat terhadap semua aspek pada dimensi intrinsik pakaian. Karena itu tadi, usia memang tidak bisa juga berdiri sendiri seperti pendidikan. Jadi faktor intrinsik yang dominan dipilih oleh konsumen wanita di dalam melakukan pembelian kemeja itu lebih banyak dipengaruhi oleh aspek demografi, jenis pekerjaan, frekuensi pembelian, dan juga jumlah pendapatan. Oke Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.